wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat Isya dan Tarawih ya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah ini kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Fatah ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Isya dan Isya akan dilanjutkan dengan sholat pagi dan pula secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus di dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memasuki malam tarawih yang ke-28 yang mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah puasa kita dapat dijaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya insyaallah ceramah singkat pada malam hari ini saya mengangkat tema sebagaimana tadi disampaikan oleh MC, pilar-pilar yang menjadikan Ramadan sebagai momentum hijriah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati dalam pilar-pilar yang ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sehingga ada perubahan nilai yang akan hijrah dari yang biasa kepada yang meningkat menjadi makna yang akan hijrah. Jadi oleh karena itu ada beberapa hal pilar-pilar yang pertama meningkatkan iman dan takwa. Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui puasa, sholat dan sholat atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam sebagaimana tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jangan kamu tinggalkan dunia ini sebelum sempurna keislaman. Jadi yang dikatakan sebelum sempurna keislaman, kita harus mengetahui arkanul Islam. Arkanul Islam yang hadisnya buniyal Islam ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk kesempurnaan keislaman kita itu ada 5. Yang pertama, kita mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan
bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalimat ini diucapkan paling tidak yang umumnya kita mau menikah, tapi dalam sholat kita ucapkan pada waktu kita setelah membersihkan diri atau berwudu sebagai penyaksian bahwa kita itu sudah bersih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan sholat. Itu sebagai kesempurnaan keislaman kita. Melaksanakan sholat. Sholat itu adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau suatu bangunan tidak ada tiangnya pasti akan runtuh. Masjid ini kalau tidak ada tiangnya tidak akan mungkin jadi pintu, jendela dan lain sebagainya. Oleh karena itu tiang itu adalah sebagai penjaga daripada secara keseluruhan. Jadi oleh karena itu di dalam sholat itu juga diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam sholat itu ada rukun-rukunnya. Yang pertama, rukun sahnya sholat itu adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca surat Al-Fatihah sebagaimana terpaham. Kemudian yang ketiga adalah tahiyatul akhir, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu syarat sahnya sholat. Kemudian masih ada lagi setelah tahiyat terakhir tambah lagi sebagaimana saya bacakan tadi, baru dilanjutkan lagi salawat di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu syarat sahnya yang keempat. Kemudian yang terakhir yaitu memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Adapun kalau selebihnya itu salah-salah atau keliru Pak Imam tidak usah dipersoalkan. Ya, tidak usah dipersoalkan. Kalau di belakang itu subhanallah, kalau dia dengar atau tidak dengar, tak ikut saja. Karena itu bukan hukumnya salah. Nah itu. Kemudian setelah itu kita mengeluarkan zakat ada yang bahas. Kemudian kita melaksanakan puasa Ramadan. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bapak Ibu jamaah yang sama-sama dirahmati dan kemudian selanjutnya setelah kita melaksanakan ibadah puasa ini, Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bagi yang berpuasa anak cucu Adam akan diberikan pahala berlipat ganda karena puasanya 10 sampai 700. Selebihnya hak Allah. Jadi kita ini diberikan pahala itu berlipat ganda. Jadi oleh karena itu kita berpuasa selama sebulan ini 30 hari, tadi dilipat gandakan sampai 10 kebaikan, maka 10 kebaikan atau 10 hari sama kita berpuasa 10 hari lipat gandanya itu dikali 30 1 bulan, maka jumlahnya 300 hari. Berarti kita ini sama dengan berpuasa 30 hari sebagaimana puasanya Nabi
Nabi Idris alaihissalam. Dan puasanya Nabi Idris alaihissalam itu sebanyak 360 hari. Karena dia puasa setiap hari kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana untuk mencapai 360 hari puasanya Nabi Muhammad, sedangkan puasanya Nabi Muhammad 1 tahun hanya 1 bulan berpuasa, ditambah puasa Syawal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti setelah kita selesai Ramadan, kita lanjutkan dengan puasa sunat Syawal. Karena puasa sunat Syawal ini adalah sunat akan diutamakan, hampir sama dengan indeksnya pahalanya dengan puasa Ramadan. Selama 6 hari. Jadi pelaksanaannya selama bulan Syawal. Tapi ingat, jangan ini hari kita Idul Fitri terus besoknya langsung kita berpuasa. Kita bersabar dulu karena kita masih suasana silaturahmi, anak cucu saudara-saudara kita, sepupu kita, anak tahunan emak. Kita bersilaturahmi karena tidak etis kita berpuasa lalu ada yang datang mempersilahkan mencicipi hidangan kita. Tuan rumah puasa itu tidak bagus. Jadi kita mengambil puasa Syawal sebaiknya di tengah-tengah atau pertengahan bulan. Tentu cara pelaksanaannya ada 2 versi. Pelaksanaan pertama, pendapat pertama berturut-turut, tidak boleh dilangkahi. Kalau dilangkahi ada yang bilang akibat, kemudian dilangkahi makan kepala kambing, besoknya maka yang kita laksanakan tadi batal. Jadi berarti karena dia berturut-turut, maka saya sependapat yang kedua, pendapat kedua bahwa boleh selang seringan. Jadi ini hari kita puasa, besok ada yang malam kita kepala kambing yang datang. Tidak keluar di bulan Syawal 6 hari. Jadi 6 hari itu 1 hari kita berpuasa sama tadi yang dilipat gandakan pahala itu 10 hari. 10 kali 6 sama dengan 60. Jadi 300 tambah 300 berarti sama puasanya Nabi Idris alaihissalam, tidak ada bedanya. Cuma Muhammad diberi keistimewaan. Muhammad bagi seluruh alam, maka bertambahlah yang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sebelum 14 menit ya sampai saya masih ada sebenarnya. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan karena waktu sangat terbatas. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.